Kalau sebelumnya kita di sini menginterview para narasumber, para pejabat, tapi kali ini berbeda ya, Mitra Darat. Hari ini para petugas Terminal Tidar yang diinterview atau ditanya-tanyain sama mahasiswa atau adik-adik dari Universitas Tidar. Humas ini merupakan sebuah bagian dari organisasi yang tugasnya untuk mungkin menyampaikan sebuah informasi ya kepada masyarakat, baik itu informasinya bisa berupa informasi satu arah atau dua arah, baik itu di internal maupun eksternal keluar, yang tujuannya satu itu untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Tadi lebih ke kegiatan eksternal nih. Kalau Ya. buat internal itu dari humasnya gimana nih Mas Agung? Kayak misalnya apakah ketika pegawai itu kerjanya bagus, apakah ada penghargaan semacam itu atau bagaimana? Mungkin ada 3 yang kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah mungkin melakukan pelatihan ya. Mungkin di sini juga pernah diadakan pelatihan bekerjasama dengan Bank BNI Kota Magelang terkait service excellent dan professional grooming. Jadi tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk agar mengasah komunikasi dari para petugas, mengasah untuk mempercantik dan memperganteng penampilan dari para petugas. Kalau dari first impression saya pas pertama kali lihat itu kayak wah keren banget. Kayak udah standar internasional. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, udah lama kali ya hari ini kita nggak podcast lagi di Terminal Tidar Magelang. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Sekarang di Terminal Tidar Magelang sudah ada mahasiswa-mahasiswa cantik dari Universitas Tidar dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau sebelumnya kita di sini menginterview para narasumber, para pejabat, tapi kali ini berbeda ya, Mitra Darat. Hari ini para petugas Terminal Tidar yang diinterview atau ditanya-tanyain sama mahasiswa atau adik-adik dari Universitas Tidar. Nah, sebelum itu saya perkenalkan hari ini bersama saya dari Terminal Tidar sudah ada Mas Heru, petugas kehumasan Terminal Tidar, dan yang dari mahasiswa Universitas Tidar sudah ada. Yang pertama ada Mbak Eriza. Halo Mbak Eriza, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan yang kedua sudah ada Mbak Salma dari Universitas Tidar juga dari jurusan Ilmu Komunikasi ya. Iya. Dan yang ketiga sudah ada Mbak Isma. Oke, baik adik-adik, kami ucapkan selamat datang di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Selamat datang juga di Terminal Tidar Magelang. Ini apakah baru pertama kali ke Terminal Tidar atau gimana nih? Kalau saya pribadi sih pertama kali ya. Pertama kali. Kalau Pernah Pernah. waktu itu ada tugas fotografi. tapi sudah direvitalisasi terminalnya waktu itu. Udah. Oh, udah. Kalau Isma sendiri? Oh, kalau aku pernah kayak mau pulang ke Purbalingga terus ke sini dulu gitu. Oh iya, baik. Nah, kira-kira gimana nih tentang pendapatnya tentang Terminal Tidar sendiri? Kalau dari first impression saya pas pertama kali lihat itu kayak wah keren banget. Kayak udah standar internasional. Wes. Baik. Nah, mumpung mungkin bisa diceritain nih kepada Mitra Darat, kan tadi katanya mungkin bisa dijelaskan sedikit tujuannya ke sini apa, mungkin bisa diceritain, mungkin siapa boleh? Mungkin mau nyeritain dulu ya. Jadi kemarin tuh kita dapat tugas mata kuliah manajemen public relation. Nah, jadi kebetulan itu ada tugas untuk wawancara humas instansi. Terus kita langsung kepikiran apa Terminal Tidar aja nih kayaknya, soalnya di sana tuh udah bagus gitu loh. Terus akhirnya kita berunding dan ya kita dapat ke di sini di Terminal Tidar. Terminal Tidar. Gitu. Tahu bagusnya itu dari mana? Karena udah pernah kesini Oh, kan. pernah Terus kesini. kemarin juga ngelobi Mas Agung sendiri. Iya. Baik. Baik, mungkin langsung saja Mbak, mungkin kalau mau tanya-tanya ya, di sini kan sudah ada saya sebagai perwakilan kehumasan Terminal Tidar, juga sudah ada Mas Heru, mungkin langsung aja tanya-tanya aja tentang apa. Oke. Biar Kayaknya aku dulu nih ya Mas yang nanya ya Mas. Jadi kira-kira Mas Agung kan di sini sebagai humas ya. Nah, Iya. itu tuh kira-kira tugas utama humas tuh seperti apa sih Mas gitu? baik. Ya. Jadi humas ini merupakan sebuah bagian dari organisasi yang tugasnya untuk mungkin menyampaikan sebuah informasi ya kepada masyarakat, baik itu informasinya bisa berupa informasi satu arah atau dua arah, baik itu di internal maupun eksternal keluar, yang tujuannya satu itu untuk
membangun citra positif di mata masyarakat. Oke, baik, berarti intinya membangun citra yang baik kepada masyarakat. Benar. Oke, betul. Ini langsung ke pertanyaan kedua kali ya Mas ya. Nah, biasanya kalau humas itu ada program internal dan eksternal kan Mas. Nah, kalau yang di situ tuh ada pojok musik, itu tuh untuk internal atau mungkin eksternal juga bisa ikut? Nah, itu tuh adalah untuk pojok musik sendiri itu kita bikin gara-gara biar masyarakat yang menunggu di Terminal Tidar Magelang ini gak bosan selama menunggu keberangkatan busnya. Dan kebetulan di terminal sendiri banyak pegawai yang mungkin hobi bernyanyi, yang bisa bernyanyi. Jadi kita wadahi di pojok musik untuk bagi masyarakat mungkin yang kita mendahului dulu atau kita memprakarsai dulu untuk pojok musiknya, ntar masyarakat bisa mungkin kalau mau bergabung di pojok musik bisa gitu. Oke, berarti lebih ke eksternal ya Mas ya? Eksternal. Tapi saya sempat lihat di Instagram Tidar itu ternyata ada juga pegawai yang ikut musik di situ. Itu gimana tuh Mas? Iya benar, jadi sebenarnya kita yang buka kegiatannya, ntar kita tawarin nih kepada para pengunjung, ada yang mau nyanyi nggak gitu. Jadi tapi selama ini mungkin 80% pasti petugas terminal yang nyanyi di sana. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke ini Mas. Apakah kampanye buat eksternal itu cuman hanya yang pojok musik atau ada yang lain? Wah, banyak sekali kalau untuk itu Mas? mah. Jadi kalau untuk eksternal yang keluar ya mungkin sesuai dengan visi dari Terminal Tidar sendiri, itu jadi terminal yang tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi sebagai pusat kegiatan masyarakat, pusat perekonomian, pusat kegiatan keselamatan berlalu lintas. Jadi karena visi kita seperti itu, jadi banyak hal-hal yang kita inovasi di sini. Mungkin yang pertama sudah ada pojok baca digital, mungkin untuk masyarakat mungkin yang lagi masih nunggu keberangkatan busnya, masih lama mungkin bisa ke pojok baca digital buat baca-baca di sana. Terus di sana tempatnya juga udah nyaman, ada AC, ada beanbag, pokoknya nyaman. Oke, berarti banyak ya Mas ya? Banyak. Nah, kalau kan udah ada program nih, kira-kira buat promosinya itu lewat media apa sih Mas? Atau kalau misal promosi buat konten di media sosial, oh ternyata Untidar tuh ada kampanye ini nih gitu yang pojok baca tadi. Oke, Mas Heru mungkin bisa jawab tentang lewat apa aja. Banyak sebenarnya kalau kita buat wadahnya ya. Oke, untuk menginformasikan kepada masyarakat, kita itu ada channel YouTube-nya sendiri, podcastnya ini yang pertama. Yang kedua kita ada Facebook, kita ada Instagram, terus kita juga ada website dan ada TikTok. Dan yang perlu diketahui bahwa website kita itu real time. Ya, jadi contohnya real time yang dimaksud gini. Penumpang hari ini yang naik atau turun ke terminal jam 9 berapa ini? Jam 9.45 itu berapa? Itu diklik di website ada. Langsung real time. Dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang websitenya real time di terminal hanya ada di Terminal Tidar. Oke, berarti udah keren banget ya, ini udah pakai sistem real time ya. Oh ya, nambahin satu lagi Mbak. Apa? Kalau seandainya di sini orang itu yang sewu ya, mohon maaf kalau seandainya kan tidak semua penumpang itu hafal atau tahu bisnya mana yang mau dinaikin gitu. Kita juga ada informasi dua, yang satu lewat announcer, yang kedua lewat layar TV. Dan menurut saya itu lumayan besar TV-nya, yang kayak saya yang minus matanya itu bisa membaca dari TV itu gitu. Jadi mungkin juga sedikit menambahkan Mas Heru, untuk announcer sendiri mungkin untuk terminal, mungkin ini terminal satu-satunya di Indonesia yang menggunakan announcer otomatis gitu. Jadi setiap kendaraan yang masuk pasti diinformasikan. Wah, keren kurang banget lebih ya. bahasanya tuh begini, bis titik-titik jurusan titik-titik sudah tiba di Terminal Tidar, mohon kepada penumpang untuk mempersiapkan diri. Nanti bisa dites kalau ini mungkin kalau nabes yang masuk ya, ya Mas Heru ya. Masuk, bisa didengerin. Oke, berarti itu kan tadi lebih ke kegiatan eksternal nih. Kalau Ya. buat internal itu dari humasnya gimana nih Mas Agung? Kayak misalnya apakah ketika pegawai itu kerjanya bagus, apakah ada penghargaan semacam itu atau bagaimana? Wah, banyak juga itu. Kalau untuk
di internal sendiri mungkin ada 3 yang kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah mungkin melakukan pelatihan ya. Mungkin di sini juga pernah diadakan pelatihan bekerjasama dengan Bank BNI Kota Magelang terkait service excellent dan professional grooming. Jadi tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk agar mengasah komunikasi dari para petugas, mengasah untuk mempercantik dan memperganteng penampilan dari para petugas, dan terus bagaimana menghadapi situasi di lapangan yang kalau di terminal sendiri kan gimana ya, banyak mungkin bisa menghadapi keluhan masyarakat atau yang secara spontan gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa menangani keluhan tersebut secara spontan dan bagus pastinya. Oke, kalau dari Dan yang teman-teman, kedua masih ada lagi. oh masih ada lagi. Masih ada Oke. lagi. Terus di sini juga ada setiap pegawai yang teladan ya, yang maksudnya itu yang kinerjanya pada bulan tersebut bagus akan diberikan penghargaan dan dipajang namanya di depan informasi terminal tidak. Jadi kayak pegawai terbaik bulan ini adalah misalkan Mas Heru, seperti itu. Mungkin bisa dilihat nanti kalau kita keliling-keliling terminal Tidar gitu ya. Berarti tempat kerja idaman banget ya ini Mas. Ya benar. Terus yang ketiga kalau untuk internal kita mungkin untuk berkomunikasi, kita di sini setiap hari Senin itu biasanya mengadakan rapat internal antara para pegawai dan pimpinan kita di sini. Jadi misalkan kalau ada keluhan selama minggu ini atau ada apa yang mau kita lakukan untuk minggu depan, itu kita komunikasikan di hari Senin pagi biasanya setelah apel pagi seperti itu. Oke, lanjut. Mas, kalau misal kayak campaign atau event-event itu ada nggak sih Mas? Kayak yang melibatkan antara internal dan eksternal. Untuk event Mas Edu gimana Mas Edu? Banyak yang sudah kita lakukan ya. Banyak yang sudah kita lakukan. Contohnya itu yang pertama kita sudah pernah melakukan GNKAU, kegiatan GNKAU, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Ya, gerakan nasional itu nanti terkait dengan informasi detailnya itu bisa dilihat di website terminal. Waktu itu kurang lebih dikunjungi itu 7.000 orang. Ya, itu dilaksanakan pada tanggal Desember 2023. 7 sampai 10. Ya, 7 3 sampai 10 Desember 2023. Terus yang kedua itu kita ada bazar sembako. Bazar sembako Untuk membantu orang yang berusaha di sini atau berkunjung di terminal Tidar untuk bisa mendapatkan sembako yang murah. Terus yang ketiga kita pernah melakukan juga donor darah. Donor darah dan mungkin tercatat sebagai rekor muri ya waktu itu. Ya waktu itu dalam kegiatan Hari Perhubungan Nasional ya Mas Heru ya. Perhubungan Nasional 2024. Nah itu terus kita juga ada kemarin lomba Tamiya di lantai 2, sini. Terus kita juga ada pernah mengadakan Planemaporia Planemaporia. Terus juga ada pameran lukisan pameran lukisan dan rancek bareng ya. Rancek bareng. Gabungan dengan ini. Banyak yang sudah kita lakukan di Terminal Tidar ya. Dan itu yang paling hasil dari yang sudah kita dapat itu mungkin dengan banyaknya kegiatan yang sudah kita lakukan di Terminal Tidar itu sehingga membuat pemerintah Kota Magelang dalam memberikan penghargaan kepada kita di Magelang Innovation Award itu sebagai instansi pemerintah instansi vertikal pemerintah yang maksudnya yang inovasinya bagus gitu ya, maksudnya itu gimana ya? Ya itu. Inovasi pelayanan publik yang terbaik lah begitu intinya di Magelang seperti itu sih. Wah, keren banget ini Mas. Terus kalau misal ada nggak evaluasi dari event-event itu terus cara evaluasinya gimana ya Mas? Evaluasi tiap event itu kita lakukan setelah event itu terlaksana. Itu tadi disampaikan sama Mas Agung bahwa tiap Senin kita melakukan evaluasi dan perencanaan untuk apa yang akan kita lakukan 1 minggu, minimal 1 minggu, atau seandainya ada kegiatan yang
kurang lebih dari 1 minggu kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Kita evaluasi kekurangannya apa, masukan dari masyarakat kemarin apa, sehingga supaya seandainya kita melakukan kegiatan lagi itu komplain itu tidak ada lagi. Gitu. Sudah kita pernah lakukan itu. Terus kalau tantangan ini kan kayak komunikasi antara eksternal dan internal. Nah itu tuh ada nggak sih yang sulit buat kendala dalam komunikasi tersebut? Tantangannya ada. Di semua kantor tuh pasti banyak tantangannya. ada tantangannya. Ya yang pertama itu tadi disampaikan aku bahwa di Terminal Tidar pegawainya sudah dibekali dengan hospitality tadi ya. Jadi kita harus menerangkan kepada pengguna jasa kita itu sampai menggunakan bahasa yang nyun sewu, rendah dan harus sopan, karena ya tidak semua orang SDM-nya sama. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, harus pelan dan ya jangan tinggi-tinggi bahasanya karena takut nggak ngerti apa yang kita maksud. Kalau dari Humas ini pernah di Terminal Untidar ini pernah mengalami krisis nggak ya Mas? Pernah. Oh pernah. Ya pernah juga mengalami krisis, tapi krisis itu bisa kita tangani. Mungkin sebelum kita bahas tentang krisis, mungkin adik-adik bisa jelasin nggak kira-kira krisis komunikasi itu seperti apa sih Mas? Bisa. Supaya bahasa kita sama takutnya. Mungkin kayak ini sih Mas, kayak miskom gitu loh. Kadang biasanya setiap pegawai itu kadang suka misalnya arahannya ini tapi ternyata pegawainya tuh salah gitu loh. Jadi kayak ada miskom. Itu tuh cara mengatasinya gimana sih Mas gitu sih. Paling simpelnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi ketika ada kegiatan, nah itu kita kan dibuat per seksi gitu ya. Pasti ada seksi dan tiap seksinya itu kan ada leadnya ya, yang mengkomunikasikan kepada anggotanya. Jadi setiap ini nanti kita tegur, oh kok ini seandainya bagian A itu harus menghasilkan produk B kan gitu. Nah kok belum tercapai target nih A, apakah ada kendala di komunikasinya, apakah komunikasinya orang yang diberikan perintah itu tidak nangkep 100%, makanya kita evaluasi atau kita tegur, oh ini kamu harusnya A, bukan A min B, tapi kamu harusnya caranya begini kan gitu kan. Itu kita ada yang bagian controlling atau itu ada. Kalau dari Humas Terminal Tidar ini nanti akan ada rencana kedepannya nggak ya untuk mengembangkan publik atau meningkatkan citra dari Terminal Tidar ini? Ada ya. Jadi sesuai dengan visi Terminal Tidar tadi ya, kita tuh nggak cuman pengen Terminal Tidar yang nggak sebagai tempat naik dan turunnya penumpang tadi, tetapi juga banyak yang lain, bisa jadi pusat perekonomian, pusat kegiatan masyarakat. Nah untuk mencapai hal itu, kita dari semua pegawai Terminal Tidar ini nggak berhenti berinovasi untuk melakukan membuat citra positif kepada masyarakat. Jadi kita mungkin karena Terminal Tidar ini selesai dibangun pada Juli 2024, nah rencananya awal Juli 2025 nanti dalam memperingati hari jadi Terminal Tidar yang pertama setelah direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan, kita berencana melakukan kegiatan namanya peringatan hari jadi Terminal Tidar Magelang. Jadi kegiatannya tapi itu untuk kegiatannya kita rahasiakan dulu. Oh iya. Ya. Ya benar. Berarti Itu tuh surprise. Ya. Surprise ya nanti. Jangan di publik dulu biar penasaran. Benar. Mungkin nanti adik-adik dari Universitas Tidar mungkin kalau ada waktu senggang bisa bergabung nanti. Boleh banget, ini tawaran yang menarik banget nih buat kita sebagai anak ilmu komunikasi ya. Betul. Oke, kira-kira gini sih Mas, kan tadi udah event nih, kita move lagi ke pembicaraan sebelumnya ya. Kan ada event nih, nah terus respon dari masyarakat gimana sih kurang lebihnya? Apakah mereka senang atau bagaimana? Respon terkait event yang mana apa semua kegiatan? Event yang diadakan oleh dari sini, lembaga sini. Sejauh ini baik semua ya kalau untuk respon masyarakat terkait event-event yang ada di Terminal Tidar. Dan untuk mengukur itu kita juga mengadakan namanya SKM, survei kepuasan masyarakat di Terminal Tidar terkait fasilitas yang ada di Terminal Tidar. Jadi kita itu mendapatkan nilai hampir 94 dalam bulan kemarin gitu terkait. Jadi selama ini bagus kalau untuk
kepuasan masyarakat terminal ya. Oke. Terus mungkin dari teman-teman yang lain atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Kalau saya Atau sih kita yang mau tanya balik nih. Aduh, boleh. serasa diuji nih. Ya aduh. Mungkin dari saya sendiri, saya mau ngasih apresiasi aja sih buat dari petugas-petugas terminal, kayak acara-acara dan campaign-campaign yang diadakan tuh bener-bener bagus banget, terutama buat zaman sekarang ya Mas. Kayak mulai dari inovasinya ngadain podcast, Iya. terus juga tadi ada papan pemberitahuannya yang canggih banget, apalagi cuman satu-satunya di Indonesia ya. Iya benar, untuk yang inovasi tadi ya, untuk Iya, announcer otomatis. betul. Nah itu keren banget, bener-bener buat amaze banget. Kayak wah ini udah siap sih menyaingi internasional gitu. Iya. Oke, mungkin aku mau nanya nih Mas Agung kan sebagai humas. Iya. Mungkin ini agak pribadi nih Mas, maaf Iya, ya. Jadi Mas Agung sendiri sebagai humas tuh gimana sih Mas rasanya? Apakah ada kendala yang gimana atau gimana? Soalnya kita kan kebetulan nih penjurusannya tuh lebih ke PR nih Mas. Jadi lebih ke humas. Jadi kita tuh pengen tahu nih sebelum kita magang mungkin ya Mas di PR suatu instansi, kita pengen tahu dulu nih pengalaman dari Mas Agung sebagai humas di instansi ini gimana nih Mas? Lebih ke Mungkin experience. kayak tantangannya gitu ya. Iya. Mungkin tantangannya itu mungkin karena ini bentuk kreativitas ya. Jadi kita tuh nggak boleh berhenti berinovasi. Jadi mungkin untuk nyari ide-idenya itu sih yang kayak kita mau bikin apa lagi ya abis ini ya. Kita mau ngadain apa lagi ya buat ini gitu. Mungkin lebih ke arah sana sih. Terus yang kedua adalah bentuk komunikasinya itu kan kita harus bikin video mungkin Instagram sebagai bentuk promosi ya. Mungkin untuk kayak ngedit videonya. Mungkin misalkan kayak nggak ada basic editing, kita harus belajar yang kayak gitu. Jadi tantangan seperti itu. Oke, tapi so far Mas Agung di humas sendiri seneng nggak nih Mas? Senang alhamdulillah. Oke. Seneng sih kalau saya pribadi kerja di sini bakal seneng banget. Soalnya kayak sesehat dan seseru itu kedengarannya gitu. Iya, dinikmati aja ya Mas Eri ya. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan dan ya pasti ada tantangan lah. Oke, kalau dari humas sendiri tuh setiap eventnya tuh koordinasi sama instansi lain nggak sih Mas biasanya? Wah Entah- pasti kalau koordinasi sama instansi tergantung kegiatannya, mungkin mau ngadain acara apa. Mungkin misalkan kalau kayak ngadain terkait misalkan acara donor darah gitu, berarti kita koordinasinya sama PMI Kota Magelang, sama Dinas Kesehatan, jadi seperti itu. Jadi kita juga harus melakukan koordinasi bersama mereka terkait kegiatan yang mau direncanakan di Terminal Tidar gitu. Misalkan kalau ada kayak pesta durian, kita koordinasinya sama Dinas Pertanian gitu, seperti itu. Oke, ini biasanya kalau misalkan lagi mudik gitu Mas, dari sininya tuh agak hektik gitu gak sih Mas? Biasanya kan banyak banget yang pengen mudik gitu. Apalagi kemarin kalau nggak salah tuh mudiknya lumayan banyak ya yang mau mudik juga. Wah, banyak. Kalau di sini untuk Lebaran sendiri itu penumpang hariannya itu bisa menaik 3 kali lipat dari hari biasanya. Jadi misalkan kalau di sini yang turun dari Terminal Tidar itu biasanya 1.500 atau 2.000. Nah, kalau pas mudik Lebaran itu bisa capai 6.000, 8.000 gitu. Yang turun di Terminal Tidar, yang naik dan turun di Terminal Tidar itu. Jadi bisa naik sampai 3 kali lipat sih biasanya. Dan untuk yang kita lakukan sendiri untuk itu adalah yang pertama kita melakukan posko angkutan tahun baru, Lebaran seperti itu. Jadi setiap petugas ada yang standby di sini untuk memantau di Terminal Tidar seperti itu. Misalnya kalau ada masyarakat yang mau nanya-nanya tujuan kemana, mau naik apa, di sini banyak petugas yang standby di depan biasanya. Oke, di kemarin berarti aman terkendali ya Mas buat ngehandle pengunjung-pengunjung yang banyak Ya, itu. alhamdulillah aman terkendali, nggak ada keluhan sama sekali ya kayaknya Mas Heru ya, nggak ada kecelakaan atau gimana ya? Ya gak ada keluhan karena hampir mayoritas penumpang yang datang ke Terminal Tidar itu tiketnya sudah pesan jauh-jauh hari karena di kita sudah difasilitasi website, di situ ada nomor agennya beserta jurusannya dan tarifnya. Jadi sudah ketika datang ke sini tuh semacam tinggal check in lah, mayoritas ya, tapi nggak semua orang begitu. Jadi petugas itu sudah minim untuk menjawab
pertanyaan dari pengguna jasa apa? Saya mau ke Jakarta itu naik bis apa ya? Nah, saya mau ke Solo naik bis apa? Karena sudah ada informasi yang open 24 jam yang bisa diakses, sehingga itu sangat membantu tugas dari Humas untuk menjelaskan kepada masyarakat. Oke, ayo mungkin dari teman-teman lain atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Dari Mbak Salma, Mbak Eriza? Kalau Masih ada? mungkin kalau cara kita mengkomunikasikan sama eksternal, misalkan ada event gitu nanti ngajak yang eksternal gitu gimana Mas? Ngajak itu masih ngundang ikut dalam kegiatan itu ya? Iya gitu. Ya pasti promosi lewat sosial media, baik itu Instagram, YouTube dan lain-lain. Tentunya juga yang kedua adalah kita ngajak organisasi lain untuk mempromosikan kegiatan kita biar lebih banyak lagi jangkauannya kepada masyarakat gitu. Terus misalkan kalau kegiatannya tentang apa ya kita ntar koordinasinya sama orang-orang yang berminat di sana atau komunitas yang berminat di sana gitu. Misalkan kalau misalkan tentang event Planima Purya tadi misalkan kayak ada pameran tanaman hias, jadi kita koordinasinya sama orang-orang yang kayak penjual tanaman, yang peminat tanaman, komunitas-komunitas seperti itu sih biar menjangkau ke. Singkatnya gini, targetnya kegiatan itu mau apa atau siapa, sehingga targetnya kegiatan itu anak SMA ya berarti kita menuju ke SMA itu dan kita koordinasinya kepada yang menaungi SMA itu. Ya benar seperti itu. Oke, kayaknya mungkin pertanyaan dari kita udah sih Mas, Udah, kayak ya. gitu. Atau mungkin dari Mas dan Oh, Bapaknya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Baik, ini kan mungkin dari Mas Heru, Oke. Satu aja pertanyaan. Kenapa mengambil kuliah jurusan ilmu komunikasi? Personal ya pertanyaannya ya. Ya, apakah itu emang passion atau yang kedua adik-adik sudah bisa membaca peluang ke depan bahwa ini peluang berhasilnya tinggi, atau yang ketiga dengan ilmu komunikasi itu saya bisa mendapatkan nilai atau value saya itu terangkat, itu apa? Ini mau dijawab dari siapa dulu nih? Oh mungkin dari aku ya Mas. Awalnya kalau dari aku kayaknya Mas dan Bapaknya tuh pernah tahu HRD yang viral itu siapa ya, aku agak lupa, itu tuh bilang katanya jurusan ilmu komunikasi itu, dia bilang kalau jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang paling bagus gitu loh. Karena saya sebelumnya tuh sempet gap year gitu, jadi saya tuh awalnya mau ngambil hukum kan, cuman kok kayak bukan passion saya gitu loh. Terus habis itu saya mantapkanlah hati untuk masuk ke ilmu komunikasi begitu. Dan kebetulan sebelum saya masuk itu saya melihat-lihat dulu sebenarnya di ilmu komunikasi itu belajar tentang apa sih. Nah kebetulan di situ itu belajar tentang public speaking. Nah saya tuh lumayan tertarik untuk belajar public speaking. Terus juga ada editing, fotografi, videografi begitu. Dan kebetulan saya juga udah ada basic-basic untuk kayak fotografi, videografi seperti itu. Jadi kayak lebih saya sudah punya bekal basic dulu, terus semenjak belajar di Ilkom jadi lebih kayak mempertajam basic lagi gitu. Itu sih paling. Iya, keren ya Isma ya. Dari Riza sendiri atau dari Salma? Kalau dari saya Mas, saya dapat arahan dari kakak saya, disuruh ambil komunikasi karena tadinya saya kan pengen ambil psikologi. Tapi karena menurut kakak saya itu keberatan kalau di psikologi, jadi disuruh di komunikasi dulu karena di komunikasi itu ada psikologi komunikasi, jadi cobain dulu gimana rasanya, tapi ternyata emang kayaknya nggak passion di psikologi. Iya. Katanya kalau saya dengar-dengar ilmu komunikasi itu katanya jurusan yang paling gampang, itu benar nggak sih? Waduh, itu hoax Mas. Iya hoax sih kayaknya itu. Kan cuma ngomong doang mah komunikasi gitu, perspektif masyarakat apakah? Justru ini Mas, ngomong itu ada seninya Mas. Jadi nggak ada, kita belajar juga persuasif Mas. Jadi gimana sih caranya kita mempersuasi seseorang. Nah itu di kita tuh belajar ada namanya komunikasi persuasif kayak gitu sih Mas. Jadi kita banyak belajar seni-seni tentang komunikasi gitu. Gung ini tadi menyampaikan bahwa adiknya itu sudah belajar ilmu editing dan sebagainya, dan di kita itu kan ada kelemahan bahwa editing kita kan gak mempunyai kelemahan, nanti next time bisa minta tolong itu kayaknya. Ya sekarang sama-sama adik-adiknya Mas ya. Iya.
Nah, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin saya ada pertanyaan terakhir nih. Nah, sebagai adik-adik, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, kira-kira melihat kehumasan atau ilmu komunikasi di Terminal Tidar sendiri, apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan komunikasi yang baik menurut adik-adik belum? Mungkin kalau dari saya sudah cukup baik ya Mas, apalagi dari Mas Agung sendiri ini kan banyak sekali ada papan, informasi seperti itu. Jadi komunikasi antara yang diinginkan dari instansi dengan para pengunjung itu sudah cukup bagus gitu. Jadi pengunjung ketika datang sini, wah sudah tahu ternyata informasinya seperti ini. Begitu sih. Kalau dari saya sudah cukup, kalau dari teman-teman mungkin? Izin menambahkan, apalagi ditambah dengan para humas di sini tuh terus berinovasi buat supaya komunikasinya itu makin lebih baik. Nah itu tuh jadi nilai plus gitu loh buat bagi humas terminal sendiri gitu. Kira-kira misalkan kalau ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu dikritik, kira-kira apa buat Terminal Tidar Magelang biar kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi nih? Oh, kalau mungkin ya Mas nih, kalau dari saya kan tadi malam sempat melihat Instagram Terminal Tidar Magelang. Nah itu kan udah cukup banyak konten-konten yang mempromosikan tentang terminal ini seperti live report. Nah itu mungkin kalau dari saya lebih sering-sering melakukan live report gitu. Kadang ketika saya sendiri waktu mengunjungi ingin pulang gitu, saya suka aduh ini gimana ya, kayak buat suasananya seperti apa biar kita tuh bisa mengkondisikan gitu. Jadi mungkin biar masyarakat lebih tahu gitu sebenarnya kondisi ini tuh seperti apa. Kadang kan setiap hari kan suka berbeda-beda, kadang pengunjungnya banyak, kadang sedikit gitu. Kalau bagi orang-orang yang introvert seperti saya tuh kadang-kadang suka kalau ramai itu aduh suka. Males ya? Iya betul, jadi saya butuh yang namanya live report gitu sih Mas. Jadi pantauan keadaan gitu sih. Ya, Tapi so far udah bagus. Siap. Mas Dian ya nanti ya kita sering live report di Instagram ya. Oke. Satu live report Instagram, yang kedua kayaknya perlu CCTV di sini diiniin ke website ya, Oh bisa iya, dipantau. bisa dipantau dari Ya, luar. dari Luas ya. luar ya. Dalam Iya, maksudnya ruang tunggu, ruang keberangkatan. Ya. Benar. Terima kasih masukannya ya. Oh iya, sama-sama. Kalau dari yang lain gimana nih Mas? Saya doang nih yang ngasih masukan nih. Benar dari Isma sama dari Eriza sama Salma ada lagi kira-kira? Kalau aku sih udah ya, setuju sama Isma live report itu. Ya sama. Sama. Baik. Nah, ini terakhir terus kayaknya nih. Mungkin dari Mas Heru Satu lagi. yang perlu Ya, satu pesan lagi. untuk adik-adik kita ini Mas Heru kira-kira? Kalau pesan nggak, mungkin sampaikan saja informasi ke teman-temannya apabila mau podcast juga teman-teman atau mau informasi tentang Terminal Tidar, bisa kok kita dihubungi, nanti bisa dihubungi Mas Agung kan gitu. Ya. Itu aja. Kita membuka diri ya Mas Heru ya Oh, untuk oke, sebuah kegiatan-kegiatan bagus pasti kita Sesuai visi apresiasi kita. positif. Ya benar, sesuai visi misi Terminal Tidar. Terminal yang tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi pusat kegiatan masyarakat, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Seperti itu. Nah, baik Mitra Darat, itu dia hasil diskusi atau hasil interview kita bersama adik-adik dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar Magelang. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.